Di sini banyak sekali bergelantungan murai batu dan burung masteran saya selingi. Di sini adalah burung yang setengah jadi atau belum jadi. Ini saya jadikan satu. Tapi kalau misalkan burung siap setting, siap lomba, wajib saya sendirikan di belakang. Nah, tujuannya untuk apa? Merawat murai batu calon gajo. Jadi banyak sekali caranya dari A sampai Z. Dalam video kali ini teman-teman akan saya bagikan beberapa yang saya lakukan atau yang sering saya lakukan. Sebelum saya lanjut, teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Teman-teman langsung aja bisa gabung. Jadi yang pertama teman-teman, yang pertama itu sebetulnya nggak pertama sih, istilahnya saling berkaitan kayak gitu. Jadi di sini terlihat dari sekarang sampai dulu memang banyak sekali bergelantungan karena misalkan laku satu itu sangkar yang kosong itu selalu saya isi. Jadi tetap banyak di ruangan sini, ruangan sana ada beberapa ruangan untuk naruh burung. Tapi yang pertama ini di sini di depan ini adalah murai batu dan campur burung-burung masteran. Seperti itu kenari. Nah, pemasteran ini tujuannya supaya ya burung-burung trotol ini yang trotol ya. Ini trotol atau pastol ini bisa menirukan masternya atau bisa menirukan suara yang kita inginkan untuk masterannya. Jadi di sini saya menggunakan kenari, pelatuk, labet, pelatuk lagi, kenari. Untuk cililinnya ini nggak ada karena kemarin laku semua. Jadi itu adalah masteran, termasuk masteran inti yang dimana ketika bunyi di gantangan itu nembak tembus dan banyak juri-juri yang suka. Yang pertama pemasteran ya, ini ketika ini bahan-bahan. Jadi bahan-bahan maksudnya itu masih trotol, masih pengkondisian, belum begitu jadi, ini kita jadikan satu. Tetapi ada satu hal kunci yang sangat penting sekali ketika merawat murai batu banyak, itu masterannya atau master burung, atau misalkan burung yang sudah jadi, yang siap gantang itu bagaimana perawatannya. Jadi kalau misalkan burung yang siap gantang kita jadikan satu seperti ini kalau sehari 2 hari ini sih nggak apa-apa, tapi lama-kelamaan dia juga akan sulit disetting. Maksudnya apa? Nah, ini saya kasih tahu. Jadi ini di sini semua trotol ataupun pastol masih bahan, masih penataan. Yang udah yang udah siap setting. Makanya kemarin ada beberapa teman yang mau nitip ke sini, saya tahan dulu ya untuk jaga sebentar ya. Kita masuk ruangan ini. Sebentar. Mana ya senternya? Bentar ya teman-teman ya. Sebentar. Center. Oke. Nah, di sini. Aduh, sorry. Di sini kita master ciblek, itu kenari, di sana juga ada pelatuk yang ngerol-ngerol. Nah, di sini. Ini adalah murai batu yang udah jadi. Yang setting. Maksudnya sekarang posisi settingannya masuk. Ini saya sendirikan di sini. Itu trotol nggak pengaruh. Jadi trotol ini saya coba saya jadikan satu ruangan. Ini nggak ngaruh untuk setting ini. Jadi kalau ini dia burungnya ini, misalkan dia dengar burung trotol, vektornya malah naik. Seperti itu. Nah, ini tujuan saya untuk menyendirikan, yaitu supaya yang pertama teman-teman ya, banyak teman-teman kemarin pernah saya bahas juga. Ini untuk ngerawat burung, kalau misalkan kita jadikan satu, ini settingannya sulit. Yang pertama birainya itu dia kekencangan naik turun nggak stabil kayak gitu. Akhirnya burung tersebut tak sendirikan. Nah, seperti ini. Ini sangat penting sekali ya. Makanya kemarin ada tuh teman-teman yang baru main murai batu itu, dia punya uang banyak langsung beli di gantangan beberapa. Setelah itu dijadikan satu sama ruangan. Dia bingung, kok jadi begini ya, ada yang begot nggak mau bunyi, ada yang jadinya ngabruk-ngabruk sangkar kayak gitu. Itu efeknya kalau misalkan dijadikan satu ya seperti itu. Makanya yang udah siap setting, untuk nyeting kita sendirikan.
Jadi banyak sekali teman-teman yang tanya, Om nitip burungnya suruh dandani kayak gitu. Ya kalau sini rencananya nanti mau kalau ini sudah jadi ya, seperti itu. Nah, kita sendirikan di sini, dia tenang. Satu ruangan tidak ada burung gacor, nanti settingannya malah lebih gampang. Seperti ini. Jadi yang intinya, poin kedua tadi teman-teman, kalau mau nyeting murai batu itu, kalau kita jadikan satu sama burung lain itu sulit. Dan ini juga bisa kita gunakan istilahnya seperti karantina ya teman-teman ya. Kemarin ada yang tanya, Om Sis, murai batu saya gantang, setelah itu ngecap-ngecap kayak gitu. Makanya settingannya saya suruh sendirikan, yang pertama itu. Terus ada juga yang sebelumnya digantang enak, dia agak jadi ngelowo kadang-kadang seperti itu. Itu saya suruh pengumbaran dan disendirikan. Jadi yang kedua tadi, poin kedua itu sangat penting sekali ketika burung kita sendirikan ya. Terus selanjutnya untuk perawatan yang persiapan gajo tadi teman-teman, yang itu tadi ya, itu disendirikan, diumbar boleh. Jadi untuk pengumbaran itu bisa kita lakukan setiap hari. Tapi perlu diingat ketika pengumbaran itu ada yang tanya kemarin gimana EF-nya kayak gitu. Untuk EF-nya kalau biasanya yang saya lakukan, kita lihat burungnya itu seperti apa kayak gitu. Masih seperti apa itu dia pengennya EF banyak apa, EF dikit atau settingan panas atau settingan dingin kayak gitu. Jadi kalau misalkan setiap harinya kita kasih 55, kita kasih 55 dulu. Kalau misalkan dia olahraganya full, dia agak ngembang, EF-nya kita tambahi. Seperti itu. Kita tambahi, dia terlalu over, gacornya pol, dia meletik-meletik, berarti dia bisa kita netralkan dengan pemandian. Biasanya seperti itu. Jadi banyak sekali caranya untuk menurunkan birahi juga. Untuk pemandian ini masing-masing burung juga nggak sama. Jadi ada yang tanya kemarin, Om, sore nggak mau saya mandikan, tapi dia mau mandi di cepuk itu pagi-pagi. Ya berarti dia mintanya pagi. Ada memang burung seperti itu. Jadi untuk pemandian itu masing-masing burung nggak sama, tapi bisa kita latih sesuai keinginan kita. Jadi di sini ada yang tanya juga tuh, Om Sis, kita harus ngikuti burung atau burung ngikuti kita kayak gitu. Ya kadang-kadang kita ngikuti burung, kadang-kadang burung yang ngikuti kita. Yaitu tadi untuk pemandian, mungkin burungnya mau mandi pagi, tapi kalau kita senggangnya di sore hari, ya kita ajari sore. Tapi kalau misalkan kita mau yang bagus, ya sekali-sekali kita ikuti burungnya tersebut, asalkan burungnya mau jalan kayak gitu. Jadi ada teman juga itu kemarin datang ke sini, dia punya burung seling prestasi juga, tapi kurang maksimal. Prestasinya itu nomor besar, dan ternyata keluarnya itu dia terlalu birahi ngecop-ngecop. Itu dikarenakan yang pertama terlalu over atau terlalu birahi, karena dimandikan nggak mau. Nah ternyata setelah diembunkan pagi, dia selalu mandi cepuk. Nah akhir itu setelah itu stabil, karena dia mandinya pengennya mandi pagi kayak gitu. Jadi kalau ngomongin cara apa ya teman-teman, setting dan lain sebagainya itu sebetulnya panjang, nggak ada habis-habisnya. Yang penting kita senang dulu, senang rawat, otomatis nanti kalau udah senang, kalau udah suka, kita pasti tahu kekurangannya apa, kita cari. Lama-lama kita juga tahu settingan. Makanya masing-masing burung kalau dibilang, oh ini EF-nya pakai jangkrik kayak gitu, belum tentu jangkrik. Kadang-kadang jangkrik nakal, digeroto malah nggak nakal, atau dikasih cacing sedikit dia malah tenang kayak gitu. Itu kita ngomongin settingan. Tapi kembali lagi, ini yang saya video ini request teman-teman, perawatannya seperti itu tadi. Jadi ini yang di sini boleh dibilang bahan setengah jadi atau belum jadi. Kalau udah jadi siap setting, ini wajib disendirikan itu. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi.